Saya dalam hal ini mempromotori kawan Bu Nurin ya, yang kemudian kontak personnya langsung pada beliau. Apa yang terjadi? Tidak berselang lama setelah asar tadi, ini masih jam 5:50, dan setengah jam yang lalu saya dikabarin ada kawan dia yang melihat di video. Artinya kawan sesama pengusaha di Cilacap ya, sesama pemilik UMKM. Yang satu adalah salah satu pemilik rumah batik di Kroya, Pak Rafiq. Nanti insya Allah Pak Rafiq juga akan beriklan di video karena melihat Bu Nurin beriklan. Apa yang terjadi? Saya bahagia karena Bu Nurin screenshot apa yang dikirim oleh Pak Rafiq menanyakan tentang iklan itu, dan Bu Nurin yang saya bantu untuk saya promotori untuk beriklan, beliau merasa sangat terharu. Contohnya begini, kalau kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain lebih banyak lagi, maka ketika dia sudah closing, tinggal produk kita yang bicara. Tapi sebelum produk kita bicara, yang bicara itu kan baru tampilan iklan yang kita bikin. Nah, jangan lupa juga ketika kita bikin tampilan iklan, bikin foto sebagus mungkin. Komposisinya, warnanya, pemilihan hurufnya, sama nomor telepon dan nama kontak person jangan sampai tidak ditaruh ya, jangan sampai tidak cantumkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Apa kabar semua? Alhamdulillah ya, semua teman-teman sehat ya. Hari ini saya hari pertama ada cukup tenaga setelah 11 hari saya off ya. Alhamdulillah teman-teman, atas doa dari teman-teman semuanya, saya sudah kembali kuat dan mulai sehat, tinggal sedikit recovery, sedikit batuk-batuk saja, sisanya sudah semuanya alhamdulillah membaik. Teman-teman, saya ingin berbagi kebahagiaan. Satu, saya bahagia hari ini saya tidak mendapati konten di channelnya Dirga Dadali lagi. Nampaknya dia sudah tobat. Mudah-mudahan tobat ya. Atau ada yang ngejar dia, nggak tahu saya. Sepertinya dia takut akibat hukum sehingga sudah dihapus ya. Teman-teman, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Itu kabar baik, ada sedikit kabar baik saja. Teman-teman bisa cek kontennya Dirga Dadali, sudah tidak ada video. Setelah kemarin dia cekcok sama para pemimpin Mayoni. Teman-teman, saya hari ini sangat bahagia. Mengapa? Hari ini saya hari pertama pegang HP dalam durasi yang cukup panjang. Hari kemarin saya belum mampu karena masih nafas masih sangat terbatas ya. Setelah saya buka HP dari pagi agak sampai siang, sampai jam 10-an, saya merasa ada stabil
tidak ada rasa capek, tidak ada rasa pusing dan lain sebagainya yang saya rasakan sehari sebelumnya. Jadi saya kemudian memutuskan untuk memulai apa yang harus saya mulai. Di dalam VTube ada beberapa hal yang saya sudah niatkan untuk lakukan, membantu teman-teman ya, khususnya di bidang periklanan. Saya dulu sudah mengadakan pendekatan kepada IT Ekrol sama Sari Legen sama beberapa yang lain, saya lupa, nanti ada catatannya. Yang dua ini tadi saya coba menggarap satu nih. Saya coba untuk membuat materi iklan untuk IT Ekrol teman-teman ya. Dan saya posting agak siang jam 12 lebih. Saya kemudian dalam hal ini mempromotori kawan Bu Nurin ya, yang kemudian kontak personnya langsung kepada beliau. Apa yang terjadi? Tidak berselang lama setelah asar tadi, ini masih jam 5:10, dan setengah jam yang lalu saya dikabarin ada kawan dia yang melihat di video, artinya kawan sesama pengusaha di Cilacap ya, sesama pemilik UMKM. Yang satu adalah salah satu pemilik rumah batik di Kroya, Pak Rafiq. Nanti insya Allah Pak Rafiq juga akan beriklan di VTube karena melihat Bu Nurin beriklan. Apa yang terjadi? Saya bahagia karena Bu Nurin screenshot apa yang dikirim oleh Pak Rafiq, menanyakan tentang iklan itu, dan Bu Nurin yang saya bantu untuk saya promotori untuk beriklan, beliau merasa sangat terharu. Ini baru mendapatkan satu say hello dari teman yang melihat iklan dia di VTube. Ini teman yang kalaupun tidak melihat di VTube biasa membeli dari dia. Itu saja Bu Nurin sudah sangat senang. Artinya ada harapan teman-teman. Artinya ada harapan. Kalau hari ini pagi tadi saya mendengar dari pihak manajemen menyampaikan bahwa sudah ada 400 UMKM yang beriklan melalui VTube ini. Dan setiap saat bertambah, karena saya melihat di grup begitu banyak teman-teman kita yang memanfaatkan VTube Ads ini untuk mempromotori teman-teman mereka. Dan ketika kita melihat orang yang kita promotori merasa begitu senang, bukankah itu satu kebahagiaan buat kita sendiri? Ini yang ingin saya ceritakan teman-teman. Saya janjian dengan Bu Nurin itu bulan sudah lama. Saya lupa bulan apa. Saya datang ke sana membuat video-video untuk saya bikin konten di channel saya dulu tentang UMKM. Saya lupa bulan apa, saya tidak cek dulu. Dan hari ini tadi, sebenarnya kemarin Bu Nurin menghubungi saya, dia melihat VTube sudah aktif dan pengen segera beriklan gitu. Cuma kemarin saya belum bisa membantu karena kondisi saya. Dan hari ini saya putuskan membantu, dan apa yang terjadi teman-teman, sungguh satu kebahagiaan melihat teman kita bahagia. Ini baru awal kebahagiaan, karena apa? Dia baru dengar bahwa produk dia diiklankan. Dia tidak melihat sendiri, dia belum menemukannya sendiri. Apalagi kalau nanti sudah ada banyak yang menghubunginya untuk membeli. Tentu prosesnya orang akan menghubungi
kemudian akan dia persuasi, dia akan berkomunikasi supaya bisa closing dan lain sebagainya. Exposure penting di dalam setiap iklan yang kita posting, setiap iklan yang kita sebarkan ke masyarakat. Itu exposure itu penting. Apa exposure? Dari orang-orang yang menonton iklan, berapa banyak mereka yang menghubungi kita? Itu adalah satu angka pertama yang sangat penting buat kita ketika beriklan. Setelah itu, setelah kita mendapatkan respons dari audiens, di situ letak kita, bagaimana kita mampu meng-closing. Karena closing itu tidak 100% tergantung kepada orang yang datang. Orang yang datang kepada kita untuk bertanya itu baru 50%, teman-teman. Dia hanya baru maaf ya, saya sambil sedikit batuk ya. Dia baru ada rasa tertarik. Belum benar-benar memutuskan untuk beli atau tidak. Dia harus menjajaki ini itu segala macam. Ditanya berapa banyak nanti minimal ordernya, harganya berapa, make sense apa tidak, ongkirnya berbanding dengan harga dan lain sebagainya. Tentu kalau seseorang sudah menyukai produknya atau minimal sudah terpersuasi untuk mencoba, maka ongkir menjadi nomor sekian, karena ongkir bisa saja memang sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Itu cost yang harus dibayar, dan itu normal sajalah untuk zaman sekarang ini, itu tidak ada masalah. Bagaimana seseorang yang beriklan ini nanti mempunyai satu kemampuan untuk mengarahkan calon pembeli ini untuk closing. Sebanyak mungkin bisa diarahkan, maka sebanyak itu pula capaian yang bisa kita dapatkan. Contohnya begini, kalau kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain lebih banyak lagi, maka ketika dia sudah closing, tinggal produk kita yang bicara. Tapi sebelum produk kita bicara, yang bicara itu kan baru tampilan iklan yang kita bikin. Nah, jangan lupa juga ketika kita bikin tampilan iklan, bikin foto sebagus mungkin. Komposisinya, warnanya, pemilihan hurufnya, sama nomor telepon dan nama kontak person jangan sampai tidak ditaruh ya, jangan sampai tidak cantumkan, karena itu penting sekali. Layout di dalam produk iklan, di dalam desain iklan itu menjadi sangat penting. Itu perlunya seorang desainer ya. Nanti kalau tidak menyewa orang ya berusaha untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di gadget masing-masing. Misalnya di handphone itu ada Canva, ada PicsArt, ada apa aja lah, banyak. Kalau mau lebih bagus menggunakan laptop di Corel Draw. Bisa dengan Photoshop juga, terserah. Tapi usahakan yang bagus dan jangan mencapai 1 megapiksel Nah, cukup misalnya 900 kilobyte atau 100 kilobyte. Saya tidak besar-besar, saya bikin yang kecil. Karena dengan ukuran file yang tidak besar, kita tidak melewati batas desain yang bisa lolos dari aplikasi video. Nah, jadi teman-teman gitu. Saya hari ini sekedar menyapa dulu teman-teman. Untuk yang pertama kali
setelah sekian lama saya nggak hadir, dan saya terima kasih sekali. Juga saya merasa sangat senang hari ini bisa membantu satu orang. Mudah-mudahan berjalannya waktu nanti bisa semakin banyak. Yang kedua harusnya janjian hari ini, tapi beliau ada sedikit urusan tadi, jadi agak tertunda. Insya Allah dari hari ke hari nanti akan semakin banyak UMKM yang terbantu, dan ayo kita semangat untuk terus mengajak teman-teman kita untuk beriklan melalui video. Saya sendiri mempunyai beberapa produk yang harus saya iklankan, cuma saya dahulukan teman-teman dulu karena keterbatasan log view saya ya. Saya ini saat-saat akun-akun saya sedang harus harus di maintain agar tidak kehabisan views. Jadi nanti untuk produk-produk saya sendiri nanti akan belakangan kita akan iklankan. Teman-teman yang tadi sudah mencoba atau kemarin sudah mencoba dan belum maksimal, oh ya teman-teman, ketika Anda memilih kota, usahakan kota-kota yang Anda kira Anda bisa menjualnya dengan baik. Itu pertama. Yang kedua, jangan mencari kota yang terlalu jauh misalnya, sehingga produk-produk yang tidak tahan terlalu lama nanti jadi muspro, tahu muspro ya, sampai sana nggak ada gunanya. Jadi harus diperhitungkan berapa lama ketahanan produk kita dan berapa jauh radius yang mungkin ditempuh, berapa lama radius tempuh itu bisa ditempuh oleh kurir, ditambah beberapa hari untuk mengkonsumsinya misalnya. Teman-teman, itu semua harus diperhatikan. Jadi supaya ini untuk makanan ya, kalau produk-produk selain makanan tidak ada masalah. Jangan sampai nanti kita ingin mencari pasar yang lebih luas, tapi justru orang yang beli kemudian kecewa karena expired terlalu cepat misalnya, atau rasanya sudah berubah padahal kita bikin sebaik-baiknya enak, tapi kemudian sampai tempat karena terlalu lama sehingga menjadi berkurang rasanya. Itu semua harus kita atur sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses di dalam menjalani bisnis YouTube ini. Dan teman-teman jangan lupa, kalau Anda tidak punya produk, Anda bisa mempromotori produk orang, atau Anda bisa menjualkan sebagai reseller dari produk orang ya. Jadi jangan khawatir. Di video sifatnya inklusif ya, semua bisa masuk. Anda jangan berkecil hati. Itu saja pesan saya, dan mohon maaf suara saya masih belum bisa kuat seperti sebelumnya. Dan kita tetap semangat, mudah-mudahan semuanya dilindungi Allah, dan bisnis kita bisa long live. Anda dan saya, oh iya teman-teman, sebelum saya akhiri, ini seperti deja vu teman-teman. Ingat, April 2020 adalah saat di mana kita lockdown waktu itu. Dan hari ini, beberapa hari yang lalu, saat kita video on, kita juga lockdown kembali dengan aturan yang jauh lebih ketat. PPKM ya teman-teman ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Dan apa yang terjadi di Cilacap saja teman-teman, hari weekend itu setiap jalan ditutup, radius 100 meter kita sudah tidak bisa lewat. Ini adalah satu pembatasan yang luar biasa. Orang tidak bisa mencari nafkah dengan cara seperti ini. Orang tidak akan maksimal dalam mencari nafkah. Ketakutan demi ketakutan juga terus bertambah. Dan kita dihadiahi Allah sebuah solusi
atas keterbatasan itu apa? Fidyub kembali kepada kita di saat yang tepat. Itulah mengapa kita harus selalu mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Dan ingat, meskipun 5 bulan kita bertarung dengan semua keadaan ini, 4,5 bulan teman-teman, tapi Allah memilih waktu yang begitu tepat, yang sangat tepat, yang tidak ada waktu yang lebih tepat dari ini teman-teman. Jadi jangan pernah menyesal bahwa mengapa baru sekarang ya, baru sekarang VTube on, itu jangan pernah menyesal. Karena inilah faktanya bahwa VTube memang datang untuk kita ketika kita dalam keadaan yang sangat kebingungan. Teman-teman, semoga kita semuanya sehat. Yang sakit segera disembuhkan. Yang tidak sakit jangan sampai menyepelekan protokol kesehatan, karena ini demi Allah saya mengalami 11 hari saya hanya melihat kematian teman-teman. Tidak ada selain itu. Di pelupuk mata yang ada hanya mati saja. Alhamdulillah Allah memberikan jalan saya hidup kembali. Jangan sampai yang belum mengalami seperti apa yang saya alami, jangan sampai mengalaminya. Demikian, dan ayo kita hati-hati dan tetap semangat. Kita terus berdoa, kita terus berusaha. Membantu orang lain adalah salah satu cara membantu diri kita. Karena orang menyebut karma, tapi itu adalah hukum alam. Hukum alam ciptaan Allah. Itulah mengapa kita beriman kepada takdir. Setiap yang ditentukan Allah sudah diberlakukan dengan hukum alam. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.